Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul Perkembangan Kebudayaan Islam pada masa Dinasti Umayyah di Damaskus dan Andalusia. Sebelum memasuki materinya, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Adam Hadi, dan yang sebelah kanan saya ini adalah Mbak Nur Pina Lailatul Hikmah, dan yang sebelah kiri saya adalah Mas Ridwan Mawal. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk pada bahasan materi yang pertama. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pertumbuhan kebudayaan Islam di masa Bani Umayyah. Bani Umayyah ialah kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin yang terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode 1 di timur, di Damaskus atau Syria. Yang kedua, periode 2 berada di barat, di Andalusia atau Spanyol. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ibu kotanya di Damaskus. Tahun berdirinya tahun 661 Masehi atau 40 Hijriah. Lama berdirinya 90 tahun, dari 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Jumlah kekhalifahan ialah 14. Perkembangan kebudayaan pada masa Dinasti Umayyah. Yang pertama, politik dan pemerintahan. Sistem pemerintahan demokratis berubah menjadi sistem kerajaan atau monarki yang dibentuk oleh lima dewan di pusat pemerintahannya, yaitu yang pertama ada Dewan Militer ataupun Dewanul Jud, yang kedua ada Dewan Keuangan atau Dewanul Khoraj, yang ketiga ada Dewanul Surat menyurat ataupun Dewanul Rosail, yang keempat ada Dewanul Pencapan ataupun Dewanul Khatam, dan yang terakhir ada Dewan Pos, Dewanul Barid. Pada masa kerajaan, pajak negara menjadi hak pribadi oleh khalifah yang berkuasa. Yang kedua ada pengembangan militer. Para tentara dapat meniru dan menerapkan metode militer Romawi. Yang kedua, pada masa ini dilakukan perekrutan anggota tentara baru dari Kufah, Basrah hingga ke daerah barat. Kondisi sosial. Bahasa Arab ditetapkan menjadi bahasa resmi di masa Bani Umayyah. Rakyat dibagi ke dalam 4 macam golongan, yakni golongan pertama kaum muslimin yang memegang kekuasaan ataupun khalifah ataupun keluarga kerajaan. Yang kedua ada golongan non-neo muslim atau golongan muslim baru atau seorang mu'alaf. Yang ketiga ada golongan pemeluk agama-agama umum seperti Kristen, Yahudi, dan Sabak yang mengikat perjanjian dengan kaum muslim, yakni perjanjian seperti contoh halnya bersedia tinggal di Jazirah Arab dan bersedia membayar pajak. Yang keempat adalah golongan budak. Kemajuan pendidikan di masa Bani Umayyah. Mulai dikembangkannya cabang-cabang ilmu yang baru yang belum pernah diajarkan dalam sistem pendidikan di Jazirah Arab. Yang pertama ialah tata bahasa, yang kedua ialah sejarah, yang ketiga geografi, yang keempat ilmu pengetahuan alam, dan juga ilmu-ilmu umum seperti fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Keindahan arsitektur. Terjadi perkembangan arsitektur religi, perkembangan kebudayaan Islam pada karya seni bangunan bercorak Islam yang menjadi kebudayaan tertinggi pada zaman tersebut. Ciri khas kebudayaan Islam di masa Dinasti Umayyah Timur.
atau dinasti Umayyah I. Pemerintah dinasti Umayyah I ataupun di timur menekankan pada ekspansi atau perluasan wilayah meliputi seluruh wilayah Afrika Utara, Andalusia ataupun Spanyol, Suriah atau Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, Asia Kecil, Persia, Afghanistan, India, Turkistan, Uzbekistan, dan Kirgizistan yang termasuk Soviet Rusia. Ekspansi atau perluasan wilayah mengalami masa kemasan pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Al-Walid bin Abdul Malik. Di luar masa-masa tersebut, usaha-usaha penaklukan mengalami degresi atau hanya mencapai kemenangan-kemenangan yang sangat tipis. 3 poin penting ekspansi atau perluasan wilayah pemerintahan dinasti Umayyah I. Yang pertama, front melawan bangsa Romawi di Asia Kecil. Sasaran utama front ini adalah pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Front kedua ialah Afrika Utara. Selain menaklukkan wilayah Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Andalusia ataupun Spanyol. Front Timur, front menghadapi wilayah yang sangat luas, sehingga operasi ke jalur ini dibagi menjadi 2 arah, yaitu utara dan selatan. Selanjutnya ialah dinasti Umayyah Barat ataupun yang dikenal dengan dinasti Umayyah II. Jadi ada 2 dinasti, ada 2 periode. Yang pertama dinasti Umayyah pertama dan dinasti yang Umayyah kedua. Nah, semenjak dinasti Umayyah I dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah, maka para kaum Umayyah tidak mau mengikuti Bani Abbasiyah. Jadi mereka lari ke daerah Spanyol ataupun Andalusia untuk mendirikan dinasti Umayyah kedua. Pendiri dari dinasti Umayyah II ialah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ibu kotanya di Cordova, Andalusia ataupun Spanyol. Tahun berdirinya 756 Masehi. Lamanya berdiri kurang lebih 700 tahun ataupun 756 sampai 1492 Masehi. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah II. Yang pertama, periode pertama, Andalusia atau Spanyol masih menjadi wilayah kekuasaan dinasti Umayyah I. Yaitu yang stabilitas politik masih belum stabil dan belum melakukan pembangunan peradaban. Nah, yang kedua menjadi periode Andalusia atau Spanyol resmi. Nah, ini menjadi resmi. Andalusia ataupun Spanyol resmi menjadi kekhalifahan dinasti Umayyah II dengan khalifah pertama Abdurrahman Ad-Dakhil. Islam di Andalusia ataupun Spanyol mulai mengalami kemajuan. Nah, semenjak didirikannya atau diresmikannya dinasti Umayyah II, maka di daerah Andalusia ataupun Spanyol mulai ada kemajuan atau mulai mengalami kemajuan. Khalifah-khalifah yang berkuasa di dinasti Umayyah II yaitu ada Abdurrahman Ad-Dakhil atau disebut Abdurrahman I, ada Hisam bin Abdurrahman ataupun Hisam I, Hakam bin Hisam ataupun Hakam I, ya, dan ada yang terakhir Abdurrahman Al-Ausat atau Abdurrahman II. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Islam di Andalusia atau Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kekhalifahan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Khalifah yang berkuasa yaitu yang pertama ada Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III, Hakam II, dan Hisam II. Selanjutnya periode keempat dari 1013 sampai 1086 Masehi. Andalusia atau Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pimpinan raja-raja golongan atau disebut Al-Muluk Al-Tawaif. Terjadi pertikaian internal dan perang saudara hingga meminta bantuan kepada orang-orang Kristen atau orang-orang Kristani.
Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Islam di Andalusia atau Spanyol dikuasai oleh dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun 1146 sampai 1235 Masehi. Jadi setelah Andalusia dikuasai oleh dinasti Muwahhidun dan juga setelah generasi Muwahhidun dikuasai lagi oleh dinasti Muwahhidun. Akhirnya Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristiani di tahun 1238 Masehi dan Seville 1246 Masehi. Seluruh wilayah Andalusia ataupun Spanyol lepas dari kekuasaan Islam kecuali Granada. Ini kota terpencil di Spanyol. Periode ke-6 1148 sampai 1492 Masehi, Islam di Andalusia ataupun Spanyol hanya berkuasa di Granada. Islam mengalami kemajuan, namun hanya memiliki wilayah kecil. Akhirnya terjadi perselisihan internal yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia ataupun Spanyol. Umat Islam dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu yang pertama masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Yang selanjutnya, ciri khas kebudayaan Islam di masa dinasti Umayyah II. Kebudayaan Islam yang khas dengan tradisi bangsa Arab secara langsung bersentuhan dengan kebudayaan bangsa Eropa, sehingga terjadi alkulturasi. Pemerintahan dinasti Umayyah II menekankan pada perkembangan ilmu pengetahuan dengan berdirinya beberapa universitas di Andalusia atau Spanyol. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah II adalah sebagai berikut, yakni yang pertama ada filsafat. Tokoh filosof Abu Bakar Muhammad bin Syekh atau disebut Ibnu Bajjah dan Abu Bakar Tufail. Banyak tokoh sains yang muncul dari kalangan Muslim Spanyol dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain. Juga berkembang dengan baik dan pesat. Seperti halnya ada Abbas bin Farmas yang masyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Dalam bidang sejarah dan geografi terdapat Ibnu Zubair dari Valencia tahun 1145 sampai 1228 Masehi, dan juga ada Ibnu Battutoh dari Tiger tahun 1304 sampai 1377 Masehi. Selanjutnya ada ilmu fikih. Muslim Spanyol menganut mazhab Maliki di dalam ilmu fikihnya. Musik dan kesenian. Al-Hasan bin Hanafi atau disebut Zaryab merupakan tokoh dalam bidang musik dan seni suara. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol yang dapat diterima oleh orang Muslim maupun non-Muslim. Kemajuan pembangunan fisik. Kemajuan pembangunan fisik seperti perdagangan, jalan, dan pasar, pertanian, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya adalah hasil kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Mulai dari pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, telah banyak kebudayaan baru yang muncul. Nah, kebudayaan baru yang muncul ini diantaranya yang pertama adalah terkait dengan pemerintahan dan juga politik. Nah, pada masa ini, sistem politik atau sistem pemerintahan diubah dari demokrasi menjadi monarki hereditas. Maksud dari monarki hereditas adalah bahwasanya khalifah yang akan dipilih itu merupakan keturunan dari khalifah sebelumnya. Nah, sistem ini sudah mulai berlaku dari pemerintahan Yazid yang merupakan putra dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Adapun sistem monarki hereditas ini merupakan adopsi dari sistem politik
Persia dan juga Kekaisaran Bizantium. Dalam politik dan juga pemerintahan, pemerintah juga membentuk dewan-dewan. Dewan-dewan yang dimaksud adalah yang pertama adalah Dewan Ar-Rosail atau Sekretaris Jenderal. Nah, Sekretaris Jenderal ini merupakan badan yang bertanggung jawab atas surat-surat yang akan diberikan kepada gubernur dari khalifah ataupun sebaliknya. Untuk anggota Dewan Ar-Rosail, itu harus memiliki beberapa kemampuan bahasa. Yang pertama adalah bahasa Persia, Turki, Yunani, dan juga Armenia. Para anggota Dewan Ar-Rosail harus menguasai bahasa-bahasa tersebut karena bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar dan juga komunikasi. Nah, untuk surat-suratnya tersendiri itu merupakan surat-surat resmi yang dikeluarkan dari pusat, yang mana surat-surat tersebut harus memiliki tanda tangan ataupun cap. Bahkan pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan dibentuk badan cap tersendiri yang dinamakan Dewan Al-Khotim. Nah, untuk Dewan Ar-Rosail sendiri itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah sekretaris yang berada di pusat atau disebut dengan sekretaris negara. Untuk anggota-anggota Dewan Sekretaris Negara ini harus memiliki kemampuan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Dan yang kedua adalah sekretaris provinsi, yang mana para anggotanya itu harus memiliki kemampuan bahasa, yaitu bahasa Persia dan juga Yunani, yang juga merupakan bahasa pengantar. Selanjutnya adalah Dewan Al-Kharaj. Nah, Dewan Al-Kharaj atau Dewan Pajak ini dibentuk di tiap-tiap provinsi dan juga wilayah-wilayah pemungutan pajak dan keuangan. Nah, untuk kepala Dewan Al-Kharaj sendiri itu biasa disebut dengan Shahib Al-Kharaj. Yang mana Shahib Al-Kharaj ini tuh dipilih dan juga bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Selanjutnya adalah Dewan Al-Barid atau Dewan Pos. Nah, ini juga biasa disebut dengan Badan Intelijen Negara atau BIN, yang mana tugasnya adalah untuk menyampaikan informasi-informasi rahasia dari para pejabat wilayah kepada pejabat pusat. Nah, biasanya informasinya itu berupa tentang tingkah laku para gubernur ataupun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah Dewan Al-Khotanah atau Dewan Pencatatan. Dewan Al-Khotanah ini merupakan dewan yang bertugas untuk mencatat setiap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam satu register dan menyegel peraturan yang asli dan kemudian untuk dikirimkan ke wilayah-wilayah yang dituju. Dewan yang kelima adalah Dewan Al-Imarah ala Al-Buldan. Jadi pada masa Khalifah yang pertama dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi 5 wilayah. Nah, yang pertama adalah Hijaz, Yaman, dan Najd. Wilayah yang kedua adalah Irak, yaitu negeri-negeri Babilonia. Kemudian wilayah yang ketiga adalah Mesir dan Sudan. Wilayah yang keempat Armenia dan Asia Kecil, dan selanjutnya yang terakhir atau wilayah yang kelima adalah Afrika Utara, Libya, Andalusia, Sisilia, dan Sardinia. Dan terakhir adalah Dewan Syurtoh atau Dewan Kepolisian. Jadi sebelumnya itu Dewan Kepolisian itu bergabung dengan hakim dalam lembaga kehakiman. Tapi kemudian Dewan Syurtoh atau Dewan Kepolisian ini berpisah atau dipisah dari bagian kehakiman. Untuk hasil kebudayaan Islam selanjutnya dapat dilihat dari bidang kemiliteran. Nah, pada bidang kemiliteran telah mengalami kemajuan yang pesat. Nah, dibuktikan dengan semakin majunya strategi perang, yang mana strategi ini tuh biasa diadopsi dari strategi Romawi. Nah, armada angkatan laut pun turut dikembangkan dengan mendirikannya pabrik kapal yang berada di Syria. Selain itu juga armada laut bangsa Arab pada saat itu, pada masa dinasti Bani Umayyah, itu telah memiliki sekitar 1.700 kapal.
yang mana kapal-kapal tersebut itu beroperasi di wilayah yang berbeda. Armada Syam dan Mesir itu beroperasi di bagian timur Laut Mediterania, sedangkan armada Tunisia itu beroperasi di bagian tengah Laut Mediterania. Berkat armada laut dan juga strategi yang handal, Muawiyah bin Abu Sufyan itu dapat menaklukkan berbagai negara seperti Siprus, Arwa, dan Rhodes. Selain itu, pada masa-masa selanjutnya, banyak sekali pulau-pulau atau negara-negara yang berhasil ditaklukkan oleh khalifah pada zaman dinasti Bani Umayyah, seperti Pulau Sardinia, Andalusia, Mayurikoh, dan banyak lagi pulau-pulau lainnya. Hasil kebudayaan Islam selanjutnya dapat dilihat dalam segi pendidikan, yang mana pola pendidikan pada masa dinasti Bani Umayyah ini menggunakan pola desentralisasi. Nah, pola desentralisasi ini, jadi pendidikan itu tidak hanya berpusat di ibu kota saja, tetapi juga pendidikan atau pengajaran itu diajarkan kepada peserta didik yang ada di wilayah-wilayah otonom. Adapun pusat pengajarannya itu berada di beberapa tempat. Nah, tempat yang pertama adalah Kutab. Kutab ini digunakan untuk pendidikan dasar. Jadi, peserta didik di sini itu diberikan pengajaran mengenai membaca, menulis, menghafal Al-Quran, ataupun pengajaran ilmu-ilmu dasar seperti tata cara wudhu, sholat, dan lain sebagainya. Peserta didik di Kutab ini tidak dibedakan, baik itu miskin maupun kaya. Bahkan, anak-anak atau peserta didik yang kurang mampu itu mendapatkan makanan dan juga pakaian gratis. Nah, selain itu, untuk anak-anak perempuan pun boleh belajar di Kutab, tidak hanya laki-laki saja. Namun, meskipun demikian, tidak semua anak belajar di Kutab karena beberapa anak yang memiliki finansial yang lebih, orang tuanya itu lebih memilih untuk mengirimkannya belajar di tempat lain ataupun mendatangkan guru seperti les private gitu. Tempat pendidikan yang kedua atau tempat pengajaran yang kedua adalah masjid. Jadi setelah anak lulus dari pendidikan dasar yang ada di Kutab, selanjutnya mereka melanjutkan pendidikannya di masjid. Yang mana pendidikan di masjid ini dibedakan menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah pendidikan menengah dan yang kedua adalah pendidikan tinggi. Adapun materi-materi yang diajarkan di masjid itu antara lain seperti ilmu Al-Quran, kemudian tafsir, hadis, fikih, kesusastraan, dan juga sajak serta gramatika bahasa Arab. Dan masih banyak juga ilmu-ilmu lain yang diajarkan di masjid ini. Nah, pada pendidikan menengah, biasanya guru-guru atau pendidik itu merupakan para ulama-ulama besar. Nah, sedangkan pada tingkat tinggi atau pendidikan tingkat tinggi itu gurunya merupakan ulama-ulama yang sudah ahli dan masyhur dalam bidang keilmuannya itu tadi. Selain itu, ada dua metode yang digunakan dalam menyampaikan materi atau menyampaikan pembelajaran, yaitu dengan mengajarkan ilmu seorang demi seorang atau juga secara berkelompok dengan satu halaqah. Untuk tempat pembelajaran selanjutnya adalah majelis sastra, yang mana majelis sastra ini dibuat khusus oleh khalifah untuk para sastrawan dan juga ulama-ulama terkemuka. Bangunannya pun dihiasi dengan ornamen dan juga arsitektur yang indah. Para ulama ini memiliki kebiasaan yang unik ketika khalifah datang. Jadi jikalau khalifah datang dalam majelis, mereka itu harus berpakaian necis, rapi, dan juga bersih. Selain itu mereka juga tidak boleh meludah atau membuang ingus sembarangan. Mereka juga harus duduk di tempat yang sudah disediakan dan tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Peraturan lainnya juga mereka tidak boleh berbicara kecuali jikalau mereka ditanya. Adapun majelis sastra ini dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan kesusastraan dan juga masalah-masalah politik. Pendidikan selanjutnya adalah pendidikan istana. Sesuai dengan namanya, pendidikan istana ini dikhususkan untuk anak-anak khalifah
dan juga anak-anak para pejabat pemerintahan, yang mana kurikulum atau materi yang diberikan itu terkait dengan materi-materi yang mengacu tentang kecakapan memegang kendali pemerintahan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pemerintahan. Jadi kurikulumnya itu dibuat oleh wali peserta didik atau orang tua peserta didik itu sendiri. Selanjutnya adalah pendidikan badiah. Nah, pendidikan badiah ini merupakan pendidikan untuk mempelajari bahasa Arab murni, yang mana pendidikan badiah ini muncul pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang juga merupakan penggagas pendidikan badiah dan memprogramkan Arabisasi. Nah, tadi itu merupakan tempat-tempat yang digunakan untuk pemberian pembelajaran atau materi kepada peserta didik. Selain itu, pada masa dinasti Bani Umayyah banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan seperti ilmu tafsir, ilmu kalam, qiraat, hadis, kemudian ada ilmu tasawuf, sastra, ilmu kedokteran, dan juga masih banyak lagi ilmu-ilmu yang dikaji pada masa dinasti Bani Umayyah ini. Namun memang peradaban atau perkembangan ilmu pengetahuan itu semakin pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Hasil kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah selanjutnya dapat dilihat dalam segi sosial, seni, dan juga budaya. Nah, pada masa ini, menurut Philip Kahiti, masyarakat digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan pertama itu merupakan golongan tertinggi seperti pejabat, khalifah, ataupun para bangsawan. Nah, golongan kedua ini merupakan orang-orang golongan non-muslim. Golongan yang ketiga adalah anggota-anggota mazhab, pemeluk-pemeluk agama Kristen, Yahudi, dan agama Saba yang mana mereka telah mengikat janji dengan anggota atau kelompok muslim. Nah, golongan ini biasa disebut dengan zimmi. Selanjutnya, golongan yang keempat adalah golongan para budak. Di samping penggolongan masyarakat, seperti yang telah disebutkan tadi, pada masa dinasti Bani Umayyah, pembangunan fisik juga senantiasa dilakukan. Seperti halnya perbaikan fasilitas atau pembangunan fasilitas bagi difabel, kemudian pembangunan jalan raya, pembangunan pabrik, gedung, pemerintahan, hingga masjid-masjid. Selain itu, bagi masyarakat non-Islam, mereka memiliki kebebasan untuk beragama. Mereka juga mendapat kebebasan dalam hal peradilan, hukum, dan juga hakim, di mana mereka, para masyarakat non-muslim, itu bebas menggunakan yurisdiksi mereka sesuai dengan apa yang diatur oleh pemimpin keagamaan masing-masing. Selain penggolongan masyarakat yang telah disebutkan tadi, pada masa ini, terutama pada masa pemerintahan Khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau telah memberikan perhatian kepada seni lukis. Yang mana seni lukis ini tidak hanya berkembang di dalam masjid-masjid saja, tetapi juga berkembang di luar masjid. Seperti halnya lukisan yang berada di dalam istana Bani Umayyah. Selain itu juga ada lukisan yang digambar oleh Khalifah Walid I, yang merupakan lukisan binatang, yang mana lukisan ini masih kental dengan budaya Yunani kala itu, biasa disebut dengan Hellenism. Selain seni lukis, seni arsitektur juga mendapat perhatian dan juga berkembang secara pesat pada masa ini. Nah, terutama setelah Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol atau Andalusia. Di sini arsitektur itu diekspresikan pada bangunan-bangunan masjid di wilayah-wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Contohnya seperti arsitek pada kubah batu Masjidil Aqsa yang dikenal dengan Dome the Rock atau kubah As-Sohra di Yerusalem, kemudian bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selain itu juga ada bangunan-bangunan lain pada masjid atau menara-menara yang dibangun pada masa Al-Walid di Suriah dan Hijaz. Selain itu juga arsitek ini juga
tampak pada gereja yang diubah menjadi masjid oleh Khalifah Al-Walid, serta istana-istana kecil dan juga rumah peristirahatan para khalifah dan juga anak-anaknya. Materi selanjutnya yaitu tentang pola hubungan Islam dan kebudayaan Romawi. Perlu teman-teman ketahui bahwa bangsa Romawi ini merupakan bangsa yang berdiri pada tahun 753 sebelum Masehi, yang mana kekuasaannya ini bertahan hampir 10 abad lamanya. Bangsa Romawi ini terletak di antara Laut Adriatik di sebelah barat dan Sungai Diliah di sebelah timur. Bangsa Romawi merupakan salah satu imperium terbesar di dunia pada masa itu, yang mana kebudayaannya itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pola hubungannya sendiri antara Islam dengan kebudayaan Romawi itu dikarenakan adanya peperangan yang terjadi di antara keduanya, yang mana bangsa Romawi dan umat Islam ini pernah beberapa kali berperang, seperti pada perang Mu'tah dan perang Tabuk, yang mana kedua perang itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Juga pada masa Bani Umayyah juga terjadi penyerangan terhadap kota Konstantinopel, dan puncaknya pada masa Turki Utsmani, kota Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Khalifah Muhammad Al-Fatih, yang mana hal itu menjadi penanda runtuhnya bangsa Romawi. Dari sini umat Islam menyerap ilmu-ilmu dan kebudayaan Romawi yang mendorong puncak kejayaan peradaban umat Islam. Dan dari pihak Romawi pun sama, pada proses peperangan tersebut kebudayaannya ada yang dipengaruhi oleh Islam, yang mana bisa kita lihat pada model arsitektur yang merupakan hasil revolusi ilmu ukur yang lahir di Eropa yang bersumber dari dunia Islam. Dari penjelasan tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dan Andalusia ini, ada beberapa ibrah atau hikmah yang dapat kita ambil. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama yaitu persatuan merupakan hal yang penting dalam membentuk peradaban Islam yang makmur dan kuat. Dinasti Umayyah ini merupakan salah satu contohnya, di mana di bawah satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Umayyah, menyatukan kekuatan Islam, sehingga peradaban Islam pada waktu itu sangatlah luas dari wilayah Afrika Utara, Spanyol atau Andalusia hingga Asia Kecil. Yang kedua yaitu konflik dan perpecahan adalah benih kehancuran. Bisa kita lihat dari runtuhnya kebudayaan pada dinasti Umayyah ini. Salah satu faktornya adalah terjadinya konflik internal. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai umat Islam jangan mau untuk diadu domba oleh golongan-golongan tertentu. Yang mana bisa kita lihat fenomena di negara Indonesia ini sudah mulai muncul benih-benih konflik, seperti antara umat Islam saling menyalahkan, saling mengolok-olok, bahkan sampai adu mulut hanya karena hal yang sepele seperti perbedaan pandangan terhadap politik, dalam melaksanakan ibadah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kita itu harus menyontoh umat Islam pada masa, dan yang ketiga yaitu kita harus menyontoh para ulama pada masa dinasti Umayyah tersebut, yang mana semangat mereka dalam mencari ilmu, mengembangkan ilmu itu sangatlah kuat. Tidak hanya ilmu agama saja, baik ilmu yang ketiga yaitu
umat Islam pada zaman sekarang ini dapat meniru ulama pada masa dinasti Umayyah dalam semangat belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak harus ilmu agama saja, namun semua ilmu-ilmu yang lainnya seperti sains, kesenian, bahkan militer. Pada masa dinasti Umayyah, tidak hanya ilmu agama saja yang berkembang. Filsafat, sains, arsitektur, dan kesenian juga berkembang pesat, yang mana hal tersebut dapat memperkuat atau memperkokoh posisi umat Islam di mata dunia. Dengan ilmu pengetahuan juga, umat Islam tidak akan dianggap remeh oleh negara-negara lain atau oleh bangsa-bangsa lain. Demikianlah teman-teman presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya selaku perwakilan dari kelompok 3 mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.